Lo bisa nggak sih ini? Dih, bukannya ngasih solusi, malah komen doang. Lu itu bisanya cuma omong doang. Kita pasti pernah nemuin orang yang sukanya ngatur doang, ngomen doang, bahkan ngomong doang. Gimana ya solusi biar ngomong kita bisa jelas, asik, nggak boring, nyambung, dan efektif? Kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari apa yang namanya ngomong, bicara, atau komunikasi. Karena manusia dengan berkomunikasi atau dengan ngomong bicara tersebut adalah cara kita menyampaikan pesan kepada seseorang, dan kita pun ingin mendapatkan sebuah feedback atau informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Pasti kita sering mendengar bahwa kita harus membangun komunikasi yang baik. Bagaimanakah komunikasi yang baik itu? Bagaimana komunikasi dapat tersampaikan dengan baik pula? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja pola komunikasi itu. Yang pertama, komunikasi pasif. Orang yang menggunakan komunikasi pasif ini atau orang yang cenderung menggunakan komunikasi pasif ini biasanya susah mengutarakan pendapat atau mengekspresikan diri mereka, atau bahasa gaulnya susah ngomong apa yang ada di dalam hatinya gitu loh. Jadi orang yang menggunakan komunikasi pasif ini cenderung tidak bisa ngomong enggak. Atau biasanya orang ini ngomong terserah lu aja deh, gimana enaknya lu aja, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, komunikasi agresif, di mana orang yang menerapkan komunikasi ini adalah orang yang suka mengintimidasi, suka mendominasi, keras, serta sulit menerima pendapat dari orang di sekelilingnya. Nah, yang ketiga, komunikasi pasif agresif. Mungkin dari kalian yang menonton bertanya-tanya, bagaimana tuh Kak? Apa yang dinamakan pola komunikasi pasif agresif? Pola komunikasi ini polanya pasif namun caranya agresif, kurang lebih seperti itulah. Jadi biasanya orang yang menggunakan atau orang yang ada kecenderungan menggunakan pola komunikasi ini, biasanya apa yang dirasakan tidak sama dengan apa yang mereka utarakan. Jadi antara hati dan mulut itu tidak sama, tidak sinkron. Keempat, komunikasi asertif. Cara komunikasi ini adalah cara yang paling efektif. Komunikasi asertif menurut PA Healthcare merupakan salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, atau pendapat kita dengan cara membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka. Atau lebih mudahnya, dapat kita pahami dengan menyampaikan pendapat kita secara jelas kepada orang lain, atau lebih mudahnya dapat kita pahami dengan menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan kita kepada orang lain secara terbuka, dengan jujur, pantas, dan menghormati orang lain. Dengan menerapkan komunikasi asertif ini, kita bisa menjadi partner yang baik dan hebat, bernegosiasi, dan sama-sama memberikan solusi, serta pesan yang kita sampaikan menjadi jelas dan orang lain dapat menerima apa yang kita sampaikan. Dalam menerapkan komunikasi asertif ini, kita membutuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri ini secara personal maupun kepada khalayak ramai merupakan aspek yang sangat penting. Kurangnya keberanian, seperti malu dalam berpendapat, merupakan masalah bagi kebanyakan orang. Ketika seseorang merasa berharga di masa tertentu, dia akan merasa menjadi lebih percaya diri dan berani. Sedangkan ketika seseorang merasa rendah, dia akan merasa terancam, malu, dan sulit menyampaikan apa yang diinginkan. Ada tips dan trik agar kita dapat berkomunikasi secara asertif. Badan Konseling di Inggris memberikan salah satu pola bernama ASSERT agar kita dapat berkomunikasi secara asertif. Yang pertama, attention. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat atau sesuatu, kita harus mendengarkan atau memperhatikan waktu, tempat, dan cara yang tepat. Selanjutnya, yaitu sun. Ketika kita ingin berpendapat atau merasa kurang enak, seharusnya langsung kita utarakan dan tidak menunda-nunda apa yang kita ingin sampaikan.
Selanjutnya, specific behavior. Dalam berpendapat, kita fokus pada perilaku, bukan sifat orangnya. Perilaku apa yang ingin kita feedbackkan dan tidak menyerang di luar sisi konteks permasalahan. Contohnya, ketika kamu ngadain rapat dan dia datang telat, yang kamu komentari adalah mengapa dia datang telat dan bikin rapat jadi nunda dan gak efektif. Bukan nyerang yang lain, contohnya kamu lemot, kamu gak pintar bagi waktu, dan lain-lain. Effect on me, menyampaikan apa yang lo rasain dan menyampaikan apa dampak atau efek yang orang lain timbulkan. Dengan contoh, rapat jadi molor atau selesai lebih larut karena lo terlambat dan lain sebagainya. Selanjutnya, respon, di mana kamu mendeskripsikan apa yang kamu inginkan, mengevaluasi, serta mampu memberikan solusi. Yang terakhir, yaitu terms, tawarin atau cari kesepakatan dengan contoh. For example, kalau begini bagaimana? Kalau begini setuju atau tidak, dan lain-lain. Setelah kamu memiliki kemampuan untuk membangun sebuah komunikasi yang baik itu bagaimana, dan tahu cara mengungkapkannya, kamu akan lebih mudah dalam berpendapat dan berdiskusi. Sepertinya sederhana, namun butuh belajar agar komunikasi asertif dapat kamu terapkan. Kita kadang tidak sadar menggunakan you statement dalam berkomunikasi. Dengan contoh seperti ini. Ini dimulai dari kata kamu. Kamu kok begini sih? Gara-gara kamu ini semua begini. Lo kok begini dan lain sebagainya. Itu membuat percakapan tidak akurat dan lawan bicara kita merasa kita salahkan atau kita tuduh. Tidak berarti mereka salah dan kita juga tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka. Akan lebih baik atau akan lebih efektif menggunakan I statement dengan contoh seperti ini. Saya, menurut pandangan saya seperti ini loh, menurut pandangan gue seperti ini, rasa harus begini dan lain sebagainya. Itu akan membuat lebih efektif dan akan membuat percakapan lebih tertuju arahnya. Lawan bicara kita pun juga enak dan merasa tidak akan kita salahkan atau kita tuduh. Lebih baik melihat dari sudut pandang kita, jelaskan secara spesifik apa yang kita butuhkan dan inginkan, efek serta dampak serta jalan keluar. Manusia senang ketika benar dan mendapat pengakuan atau validasi atas opini dan perasaan yang disampaikan. Saat berpendapat, kita pasti pernah sampai pada pembahasan yang tidak nyaman. Rasa emosi, jadinya ngebantah, pengen ngasih opini, bahkan bisa jadi musuhan. Dalam berorganisasi, berkomunitas, pertemanan, dunia kerja, dan sesama, sangat penting sekali menjalin komunikasi dengan baik. Karena dengan komunikasi yang baik akan menciptakan kualitas hubungan yang baik pula. Karena manusia tidak bisa membaca pikiran, maka komunikasi merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Semoga tips tadi bermanfaat dan tidak menjadikan kita ngomong doang, tapi ngomong yang jelas, nyambung, dan efektif. Tips cara berpendapat lebih sehat dari Trevor Noah, seorang komedian Afrika. Yang pertama, tujuan lo bukan slack atau cekcok, tapi bertukar pendapat dan tidak boleh merasa paling benar. Yang kedua, jangan ambil emosi. Cara mengatasi emosi, nada bicara harus tenang dan lambat, serta atur nafas dengan baik. Tips yang ketiga, daripada menyanggah dengan keras, lebih baik kasih pertanyaan yang benar-benar penasaran, memahami, dan mengonfirmasi serta memberikan kesimpulan ulang. Yang keempat, jangan nyerang dengan hal yang gak relevan biar kesannya tidak menghina dan fokus pada pembahasan. Tips yang terakhir, yang kelima, mempertahankan argumen namun tidak agresif dan menyatakan pendapat tanpa menyakiti hati.